Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Arsip sejarah di Beijing membeberkan bukti kudeta Aidit dan juga PKI. Polemik kudeta PKI kembali hangat dan menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Terlepas dari pro kontra yang terjadi saat ini, arsip yang membeberkan keterlibatan PKI dalam kudeta tahun 1948 dan 1965 ternyata tersimpan lewat arsip-arsip sejarah di Beijing, China. Adalah Tao Mo-zhou, sejarawan dari Nanyang Technology University, Singapura, yang membeberkan catatan penting sejarah kudeta PKI ini lewat penelitiannya yang juga telah dibukukan lewat Revolusi, Diplomasi, Diaspora, Indonesia, Tiongkok dan Etnik Tionghoa tahun 1945 sampai 1947. Dari penelitian disertasi yang salah satu sumber utamanya dari arsip yang tersimpan di Pusat Arsip Partai Komunis Tiongkok, terungkap catatan yang menarik. Yang paling menyorot perhatian terungkapnya percakapan DN Aidit dengan Mao Zedong pada tanggal 5 Agustus tahun 1965. Dalam percakapan itu, Aidit yang tengah berkunjung di Cina menyampaikan rencananya kepada Mao Zedong yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok. Dalam arsip itu, Aidit mengaku menyampaikan rencananya untuk melakukan kudeta di Indonesia. Lewat bukunya, Tao Mo-zhou juga menegaskan, Aidit merupakan aktor utama yang memang merancang gerakan kudeta G30S PKI. Namun Tao Mo juga menegaskan bahwa pengaruh Beijing tidak signifikan dalam kudeta PKI di Indonesia. Mao bahkan dikabarkan terkejut saat mendengar gerakan tersebut akhirnya memang dilancarkan. Catatan arsip ini tentu juga selaras dengan perkataan Fadlizon dalam acara Indonesia Lawyers Club TV One pada Selasa malam 29 September 2020. Dalam kesempatan itu, Fadlizon menegaskan bahwa jelas PKI ada di balik pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965. Ada dua kali PKI mau melakukan kudeta. Untuk saya, jelas PKI itu mau melakukan kudeta pada tahun 1948 dan 1965. Nanti saya beberkan bukti-buktinya dengan jelas, apalagi sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang jelas mengatakan bahwa PKI dibubarkan karena mau merobohkan negara Republik Indonesia. Begitu kata Fadlizon. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon juga membeberkan keterlibatan PKI dalam dua tragedi besar dalam sejarah Indonesia. Menurut Fadli, pada pemberontakan PKI tahun 1948, tokoh sentralnya adalah Musso. Fadli juga membantah klaim putri Presiden pertama Soekarno, yakni Sukmawati Soekarno Putri, terkait ideologi PKI. Sukmawati sebelumnya mengatakan bahwa PKI juga mengakui ideologi Pancasila, namun Fadli menegaskan ideologi PKI Marxisme-Leninisme berdasarkan dari buku Jalan Baru Indonesia karya Musso. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa Fadlizon membongkar sejarah kelam 30 September. Jelas PKI adalah pelaku kudeta. Indonesia Lawyers Club pada Selasa 29 September 2020 malam mengangkat tema ideologi PKI masih hidup. Hadir sebagai narasumber saat itu adalah Fadlizon, Kiai Haji Marsudi Syuhud, Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Sukmawati Soekarno Putri, Ilham Aidit, dan sejumlah tokoh lainnya. Lama populer dengan profesi politikus, banyak yang sering mengesampingkan nama Fadlizon dalam bidang sejarah. Pria yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan pernah menulis beberapa buku bertema sejarah di antara puluhan judul yang telah ia rilis. Seperti halnya adalah Hari Terakhir Kartosuwiryo. Fadlizon sempat membuat geger dengan koleksi 81 foto eksekusi Imam DITII yang dia terbitkan tahun 2012. Selain menulis budaya lokal seperti Kujang Pasundan dan Keris Lombok, ia juga menulis sejarah internasional, gerakan etno-nasionalis bubarnya Imperium Uni Soviet. Dalam acara yang disiarkan oleh TV One itu, Fadli menyebut terdapat dua kali upaya PKI melakukan kudeta, yakni tahun 1948 dan 1965. Tidak ada kontroversi, tidak ada versi-versi lain. Mohon maaf, Gubernur Lamhanas jelas-jelas disebutkan upaya kudeta PKI, kata Fadlizon tegas. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, ia memang bukan bagian dari generasi yang mengalami tragedi 1965. Namun katanya sebagai lulusan studi Rusia,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan juga lulus program doktoral bidang sejarah. Fadli erat bersinggungan dengan literatur di bidang itu. Ia lantas menunjukkan buku yang sempat ia tulis, Kesaksian Korban Kekejaman PKI tahun 1948, yang menurut dia dibuat atas anjuran Kiai Haji Yusuf Hashim, tokoh besar Nahdlatul Ulama. Kami bersama-sama mewawancarai korban-korban kekejaman PKI saat itu. Dan benar-benar terjadi, PKI bekerja sama dengan Belanda menusuk kita dari belakang. Ketika NKRI bersiap-siap menghadapi agresi militer Belanda II, Soekarno, Hatta, dan juga tokoh-tokoh bangsa mengantisipasi serangan itu. Tiba-tiba 18 September tahun 1948 diawali kerusuhan di Solo dan Jogja. Dideklarasikanlah Soviet Madiun. Deklarasi dimulai dengan pidato Musa Manwar, pimpinan PKI. Kata Fadli, ia yakin Musa dibantu Belanda masuk ke Indonesia. Dengan sejumlah tokoh ada Suripno dan juga sampai Maruta Darusman. Kita masih dalam suasana revolusi. Kalau tidak ada izin Belanda, mana bisa masuk? Berita-berita tentang Musa pun didukung oleh Belanda. Perkumpulan PKI juga dilindungi Belanda. Kalau kita lihat sejarah, PKI ini tidak terlibat proklamasi. Tidak. Yang terlibat itu tokoh nasionalis dan Islam. Di awal-awal kemerdekaan RI, PKI malah mengatakan proklamasi itu revolusi yang gagal. Revolusi borjuis. Menghadapi manifesto Musa yang pembukaan jalan baru Republik Indonesia, Bung Karno dalam pidatonya sampai berkata, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musa. Musa membalas dengan penghinaan, dengan menyebut Bung Karno menjual Romusha dan akan menjual rakyat Indonesia ke imperialis Amerika. Rakyat Indonesia tidak butuh. Rakyat belum lupa semboyan-semboyan Soekarno. Mereka mengerti bahwa kaum dagang Romusha tidak becus memerintah negara. Oleh karena rakyat Madiun dan daerah lain sekarang akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis. Demikian Fadlizon membacakan salinan pidato Musa kala itu. Ini adalah otentik, tegas Fadli. Kekejaman kepada para ulama. Dari penelusuran historisnya, Fadli mengungkap pada tahun 48, kebanyakan tokoh NU yang jadi korban. Di Tangerang, Ponorogo, Gontor, misalnya ratusan orang dibuang ke sumur-sumur, lubang buaya, belum termasuk yang dibantai dan hilang. Menurut Fadli, situasi revolusioner menghadapi AMB II membuat penumpasan PKI belum tuntas saat itu. Tahun 1954 pada Kongres kelima PKI, mereka membuat program metode kombinasi 3 bentuk perjuangan, yaitu perang gerilya di desa, melawan setan-setan kota, infiltrasi kalangan bersenjata. Fadli menunjukkan fotokopian Harian Rakyat, koran milik PKI yang dipimpin oleh Nyoto, yang terbit 2 Oktober tahun 65, di mana terdapat editorial Gerakan 30 September dan memuat karikatur jenderal-jenderal jatuh ke jurang. Jadi jelas PKI adalah pelaku kudeta, tidak bisa diragukan lagi. Tidak perlu ada versi-versi lain, karena menurut saya selesai kita. Adanya TAP MPRS nomor 25 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Selesai perdebatan itu. Begitu pungkas Fadli.